Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan perdana ya program ilmu Nahu dan Shorof di Sekolah Bahasa Arab ULC Institute. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan kegiatan kita sehari-hari. Tentunya termasuk dalam hal mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Seperti biasa, tradisi kita sebelum mulai belajar, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Kita niatkan niat semisal pahalanya buat segenap orang tua dan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, Bapak Ibu serta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia, baik yang baru bergabung di periode yang sekarang, periode baru 2023, ataupun Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengikuti program yang serupa, tapi ingin menyempurnakan kembali ya, atau ingin mengulang-ulang materi yang pernah dipelajari. Mudah-mudahan harapan kita bersama di program ini, sebagaimana tujuan yang sudah kita gariskan dari awal, yaitu untuk mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab, baik Nahu ataupun Shorof, dalam rangka membantu kita ya dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Ya, tentunya proses ini adalah proses yang tidak instan ya, karena belajar bahasa Arab
sebenarnya adalah belajar sesuatu yang sangat luas ya, sangat besar. Nah, sehingga butuh ketekunan, butuh kesabaran, dan butuh mujahadah yang kuat gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk yang pertama yang harus kita tekankan di sini adalah niat kita untuk belajar serius dalam program ini. Ya, karena kita sama-sama tahu Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi bagi seseorang itu ya tergantung apa yang dia niatkan. Nah, mumpung kita masih pertama, ya bukan bermaksud untuk mengajari ataupun apa namanya mengajari, bukan bermaksud seperti itu, tapi hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu, mari kita pasang niat dulu untuk belajar sungguh-sungguh, ya, tentunya sembari bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita bersama dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab nantinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya lebih supaya lebih suksesnya kita belajar bahasa Arab ini, tentu kita harus punya strategi ya. Jangan sampai kita belajar hanya sekadar belajar, tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada segenap Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab agar mengkhususkan catatan ya, mengkhususkan catatan selama belajar ini, walaupun materinya sudah saya bagikan ataupun kesimpulannya saya tuliskan ketika kita belajar, tapi butuh juga Bapak Ibu menulis sendiri kesimpulan-kesimpulan yang kita bahas gitu ya. Nah, jadi mohon disiapkan satu catatan khusus yang nantinya dibagi dua Bapak Ibu. Ya. Satu sisinya dijadikan sebagai catatan kaedah, catatan kesimpulan kaedah. Kemudian di sisi satunya Bapak Ibu bisa khususkan untuk mufradat ya, untuk kosakata bahasa Arab. Nah, jadi selama kita belajar, kita akan belajar kaedah, kemudian juga di samping kita belajar kaedah ada jumlah-jumlah atau ada kalimat-kalimat yang berisi mufradat yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu itu tergolong sebagai mufradat yang baru atau kosakata yang baru. Nah, jadi satu sisi untuk kaedah, boleh yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Kemudian yang sisi satunya itu khususkan untuk mencatat kosakata baru yang mungkin kita contohkan dalam kaedah. Nah, itu strategi ya, strategi untuk supaya cara belajar kita terstruktur gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kita belajar bahasa asing, ya bahasa Arab, nah saya mohon Bapak Ibu juga menyiapkan kamus, ya kamus bahasa Arab Indonesia atau Arab Indonesia. Boleh Indonesia Arab, Arab Indonesia, dua-duanya sekalian. Nah, nggak masalah apapun jenisnya, ya. Tapi saya sarankan untuk yang pertama, bagi yang masih pemula, silakan membeli kamus namanya Kamus Mahmud Yunus. Nah, itu kamus yang sangat mudah untuk pemula, sangat membantu. Saya pribadi sampai sekarang, mulai dari awal sekolah dulu, 1 sanawiyah, sampai sekarang kamus itu masih ada. Nah, jadi karena kita belajar bahasa Arab, tolong diusahakan punya kamus ya. Punya kamus, minimal kamus Mahmud Yunus namanya. Atau bisa juga kamus Al-Munawwir. Nah, itu lebih bagus lagi. Lebih tebal ya. Atau Mahmud yang Munawwir itu ada 2 versi ya, Bapak Ibu, ada yang Arab Indonesia, kemudian ada yang Indonesia Arab. Nah, itu boleh disiapkan semua itu. Nah, itu. Jadi catatan kaedah, catatan mufradat, kemudian kamus. Nah, itu tolong disiapkan.
Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting, selama proses pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu sungkan untuk bertanya. Nah, ini hal yang sangat penting saya sampaikan di awal, karena tanpa bertanya, seringkali ada yang ada hal-hal yang kurang dipahami, nggak ditanyakan, akhirnya memunculkan kebingungan gitu ya. Nah, ketika kebingungan itu sudah menumpuk, nah itu akan menyebabkan prosesnya akan terhambat gitu ya. Nah, oleh sebab itu nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Silakan Bapak Ibu bertanya kalau seandainya ada kaedah-kaedah atau ada bahasan yang kurang dipahami. Nah, itu mungkin pengantar sedikit Bapak Ibu. Ya mohon maaf bukannya mengajari atau hanya sekedar mengingatkan ya, hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan beberapa poin yang saya sampaikan berpengaruh untuk proses kita selama belajar bahasa Arab ini. Oke. Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa jadwal belajar kita 2 kali seminggu, ya, setiap Rabu malam dan Kamis malam jam 8. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan sehingga jadwalnya bisa kita ikuti secara konsisten dan istiqomah insya Allah. Oke. Sebelum kita mulai mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, khususnya yang baru ikut ya, atau yang Bapak Ibu yang pernah ikut tapi ingin bertanya, silahkan sebelum kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ya, silakan Pak Arya ya. Ya, itu tadi kan disebutkan ada catatan kaidah dan mufradat. Iya. Itu sebaiknya dibikin 2 catatan yang terpisah bukunya atau jadi satu aja ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, catatannya boleh dari satu buku, tapi sisinya dibedain aja, Pak ya. Jadi ada sisi yang khusus kaidah, misalnya sisi yang sebelah kanan. Jadi kalau kita nulis yang sebelah kanan, itu khusus kaidah. Nah, kemudian sisi yang satunya yang sebelah kiri khususkan untuk mufrodat. Maksudnya beda halamannya gitu ya? Ya, beda halamannya. Mulainya dari halaman yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Terserah Baik. aja. Baik, paham insya Allah. Ya, Masih Ustaz. seperti ya, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya pernah kenal ini. Izin mengikuti lagi, Pak Ustadz. Oh iya. Mohon Iya, maaf Pak. lahir batin. Ya, sama-sama Pak Aziz ya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Oh iya, Mohon silakan. dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena muridnya ini agak sedikit cespleng gitu, menghilang ada lagi gitu, Pak Ustadz. Oh, enggak masalah Pak, enggak masalah Pak. Enggak ada yang perlu dimaafkan ya karena kita ya sama-sama belajar Pak. Sama-sama belajar, saling mengingatkan aja. Siap. Ya. Pak Ustadz. Bu Itu aja. Mariam. Iya. Assalamualaikum Mariam. Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah bisa bergabung lagi dengan YLC Institute Alhamdulillah ya Bu. dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Mudah-mudahan tidak pernah luntur hidayah kita untuk senantiasa bisa join. Amin. Saya orang lama, udah berapa kali ya saya ngikutin ya. Tapi ya namanya sudah sepuh ya, sudah 55 sekarang jalan. Iya. Jadi sama seperti sebelumnya saya Ustadz mohon kalau menyebutkan misalnya idofah atau maf'ul bih itu diterjemahkan atau disertakan dengan bahasa Indonesianya. Maf'ul bih adalah gitu. Jadi memang ini otak betul-betul belum cespleng kayak Pak Aziz tadi. Kalau Pak Aziz kan cespleng. Ya itu aja barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya insya Allah Bu, insya Allah nanti kita coba semua istilah yang ada, selama itu ada bandingannya, ada persamaannya dengan bahasa kita, nah insya Allah nanti kita sebutkan. Baik. Oke, masih ada Bapak Ibu?
Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Budi. Ya, mohon izin Ustaz untuk ikut kelas Ustaz Yusna. Oh iya, ya silakan Pak. Ya, dalam hal ini saya ingin bertanya Ustaz, Oh iya, silakan. apakah setiap kajian kita ini direkam Ustaz? Takutnya ketika antara 1 atau 2 malam ini ada yang nggak bisa ikut, gitu kita bisa murojaah lewat video gitu yang mungkin saya belum pernah ikuti. Yang kedua, apakah metode pengajaran di ULC ini setiap ini ada tugas gitu Ustaz, supaya tertantang, nggak hanya selesai. Biasanya kan sudah berkali-kali ini saya kursus bahasa Arab, kok nggak pernah setelah perjalanan paling ya begitu-begitu aja, dan nggak pernah tuntas gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini saya mohon diingatkan, dibimbing, mudah-mudahan bisa lebih istiqomah gitu Ustaz. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak ya, insya Allah. Ya. Oke, pertama terkait dengan rekaman, semua pertemuan kita rekam Pak ya. Semua pertemuan kita rekam. Nah, insya Allah nanti admin akan membagikan setiap rekaman yang sudah kita upload gitu. Harapannya ya bagi yang berhalangan hadir, nah itu bisa mengikuti secara offline sendiri gitu ya. Siap. Kemudian terkait dengan metode pengajaran, nanti kondisional sepertinya Pak. Gitu. Biasanya nanti ada tugas ya, ada tugas yang terkait dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kalau seandainya nggak ada tugas, nah itu mungkin nanti mereview materi yang sudah pernah kita jelaskan. Gitu. Ya, siap. Tapi yang paling penting di sini adalah murojaah sih Pak ya. Betul. Karena yang namanya kaedah itu sesuatu yang butuh pembiasaan. Jadi kalau seandainya kita belajar kaedah, tapi tidak dibiasakan menerapkan di teks-teks bahasa Arab yang lain, nah khawatirnya kaedah itu cepat lupa. Apalagi yang kita pelajari ini adalah kaedah bahasa asing, bahasa Arab, yang konon katanya kaedah bahasa Arab ini kaedah yang paling rumit ya, katanya. Tapi ya selama kita berusaha, kita murojaah terus, kita mengulang terus apa yang sudah dipelajari, insya Allah akan dimudahkan. Ya, karena pengalaman kita juga ya teman-teman yang dulu belajar di pondok atau di murid-murid yang pernah belajar gitu ya. Salah satu kendalanya adalah kurang murojaah. Kemudian pembelajaran yang kurang sistematis, ya kurang sistematis. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin membantu, tapi semuanya bergantung kepada hidayah, seperti yang dikatakan Bu Maryam tadi ya, hidayah dari Allah, pemahaman. Kita hanya bisa berusaha, tapi pemahaman Allah yang memberikan. Amin. Nah, selama kita berusaha maksimal, insya Allah Allah akan tidak menyia-nyiakan Pak, insya Allah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Suci ya? Iya Pak. Oh ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di sini Pak. Iya Bu, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Ya berulang-ulang ternyata masih belum paham gitu, seperti itu. Kadang-kadang ya memang kadang-kadang timbul tenggelam itu ya. Kalau boleh usul begini Pak Ustadz, seandainya di samping Bapak Ustadz itu ada di share itu di YouTube atau apa itu kan kita bisa murojaah. Kalau seandainya Pak Ustadz itu membuat modul gitu, supaya kita bisa samping melihat di modul, kemudian kita cocokkan dengan yang Pak Ustadz ajarkan, atau kita murojaah lagi sehingga kita memadukan di situ lebih rasanya enak gitu. Nanti kita itu bisa membeli gitu kopi-kopiannya gitu. Bisa nggak kira-kira Pak Ustadz? Kayaknya lebih efektif, saya rasa seperti itu ya. Gitu. Baik. Ya sebenarnya modulnya sudah ada Bu, sudah ada. Gitu. Tapi kalau nggak ada halangan bulan ini, itu akan kita cetak ya. Nah, tapi untuk sementara
modulnya adalah PDF yang saya bagikan sebelum belajar. Nah, seperti yang tadi ada PDF terkait dengan materi hari ini. Nah itu mungkin untuk sementara bisa dijadikan acuan, Bu. Untuk sementara bisa dijadikan acuan. Nah, kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan ya bulan ini kita cetak ulang gitu, insya Allah. Ya, itu lebih efektif saya rasa untuk belajar sambil kita belajar sambil di PDF-nya kita murojaah lagi, mendengar ulangan-ulangan itu sambil kita cocokkan dengan itu model yang fisiknya gitu, kayaknya lebih kita bisa jadi berulang-ulang gitu, lebih cepat saya rasa mungkin. Ya, jadi semua medianya ada gitu, Bu ya. Media tertulisnya ada, suara audionya ada, kemudian modulnya ada gitu. Ya. Betul Pak Ustadz. Ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Insya Allah kita usahakan, insya Allah. Oke, baik. Untuk sekedar pengantar awal, mungkin kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nggak usah malu-malu bertanya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Oke. Nah, sekarang kita langsung mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan malam ini sebenarnya materi yang sangat mudah, ya, dan perlu kita yakini juga bahwa belajar bahasa Arab ini adalah belajar bahasa manusia gitu. Belajar bahasa yang bisa dikuasai oleh manusia, orang Arab, orang yang terlahir di Arab, ataupun orang yang belajar bahasa Arab, buktinya bisa menguasai. Nah, artinya bahasa ini bukan bahasa yang mustahil kita kuasai, dan artinya mudah gitu ya, bisa gitu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya, karena bahasa Arab ini merupakan bahasa asing, ya, dan pada dasarnya semua bahasa mempunyai bentuk kesamaan, Bapak Ibu, ya, kesamaan dari segi kaedah-kaedah umumnya, ya. Jadi antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa apapun yang ada di dunia ini itu ada bentuk kesamaannya gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita ambil titik persamaan, garis pertemuan antar bahasa itu. Nah, karena kita sudah punya modal bahasa Indonesia, maka insya Allah ke depan kaedah-kaedah yang ada di bahasa Arab ini akan kita bandingkan dengan kaedah yang ada dalam bahasa Indonesia. Walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, tapi kita akan berusaha untuk memberikan padanan-padanan yang bisa memudahkan kita dalam memahami kaedah bahasa Arab. Oke. Nah, materi pertama kita akan bahas persamaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, oke. Ini selalu saya sampaikan di awal pertemuan karena ini adalah hal yang sangat penting. Sekalipun materi ini sangat mudah, tapi ini sangat berpengaruh terhadap materi setelahnya. Nah, kita mulai dari istilah bahasa Indonesia. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, hal pertama yang diajarkan oleh guru kita waktu di SD ataupun kalau sekarang mungkin TK sudah mulai ya, ataupun bahkan di PAUD, nah itu sudah mulai diajarkan bahwa unsur paling kecil dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan abjad. Ya. Jadi bahasa Indonesia punya unsur yang paling kecil yang diistilahkan dengan abjad yang dimulai oleh huruf A, ya, B, C, D sampai kepada Z, ya, yang jumlahnya kurang lebih ada 26 huruf. Nah, ini merupakan unsur yang paling kecil dalam bahasa kita. Dan saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ruang Zoom ini, sudah tahu dengan semua ini ya.
Karena kita sudah belajar. Kalau dulu saya belajarnya waktu TK. Nah, kalau sekarang mungkin sebelum itu sudah diajarkan. Bahkan anak 3 tahun pun itu sudah tahu ya dengan abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai kepada Z ya, yang jumlahnya ada 26 huruf. Nah, istilah abjad kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab itu sama dengan yang diistilahkan dengan al-huruf al-hijaiyah. Ya, al-huruf al-hijaiyah. Nah, yang mana jumlahnya itu tidak jauh berbeda dengan abjad dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan alif, ya, alif, ba, ta. Nah, ini kita belajar waktu ini ya, waktu TPA dulu atau MDA dulu. Nah, alif, ba, ta sampai kepada huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf hijaiyah. Ya, jadi abjad setara dengan istilah bahasa Arab yang disebut dengan huruf al-hijaiyah. Yang jumlahnya itu semuanya menurut pakar ya, pakar bahasa Arab itu jumlahnya semuanya 28 huruf. Nah, mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai kepada huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Nah, sekalipun ada yang mengatakan jumlahnya 30. Ya. Kenapa 30? Karena ada yang membedakan alif dengan hamzah. Nah, itu mereka bedakan. Ya. Karena dalam kenyataan pun dalam bahasa Arab alif dengan hamzah juga berbeda ya, dua huruf yang berbeda. Kemudian yang mengatakan 30 itu juga membedakan antara lam dengan lam alif. Nah, dengan menambahkan ini ya hamzah atau alif dengan lam alif, maka jumlah huruf hijaiyah menurut orang yang mengatakan seperti ini totalnya menjadi 30 huruf. Ya. Tapi secara umum ya mayoritas ahli bahasa Arab itu jumlah huruf hijaiyah semuanya ada 28. Oke. Nah, ini sangat dasar ya, sangat dasar. Saya yakin ini sudah bisa semua. Oke. Nah, setelah mengetahui abjad, ya, dulu guru kita mengajarkan kita istilah yang kedua yang disebut dengan kata. Ya. Jadi abjad sudah kita kuasai, kemudian dirangkai abjad itu memunculkan istilah baru yang disebut dengan kata. Nah, misalnya kita merangkai huruf S misalnya ya, ditambah dengan A, ditambah dengan Y misalnya, kemudian ditambah dengan A lagi. Nah, menghasilkan istilah yang disebut dengan kata. Nah, saya. Nah, ini disebut dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa kata? Ya karena dia gabungan dari beberapa huruf abjad yang mengandung makna khusus ya, mengandung makna khusus. Saya. Nah, saya artinya orang pertama, saya. Nah, atau misalnya I ya, I ditambah B ditambah A atau ditambah U misalnya. Nah, itu sudah menjadi kata juga, yaitu ibu. Nah, jadi masing-masing dari saya ataupun ibu, nah ini dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata. Nah, oke. Nah, sekarang apa istilah kata dalam bahasa Arab? Nah, ini penting kita ketahui. Istilahnya adalah al-kalimah. Nah, jadi kata dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimah dalam bahasa Arab. Nah, kalimah ya, al-kalimah. Kalau tanpa alif lam berarti kalimatun. Nah, oke. Nah, apa contohnya?
contoh kalimat. Nah, berarti kalau kalimat adalah gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang mengandung makna khusus. Nah, itu disebut dengan kalimah. Nah, misalnya saya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu hamzah ditambah nun ditambah alif. Nah, itu menghasilkan sebuah kalimah yaitu ana. Nah, ana ini sudah kalimah dalam bahasa Arab. Nah, ana ini artinya saya, sama dengan ini. Oke. Atau ibu. Nah, ibu misalnya hamzah ditambah mim, ya. Nah, ditambah mim lagi. Mimnya 2. Mimnya 2. Ya, menjadi ummun. Nah, ini sudah kalimat juga dalam bahasa Arab. Ummun. Oke. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalimah dalam bahasa Arab ya gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang mengandung makna-makna khusus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata itu banyak jenisnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa saja pembagian kata dalam bahasa Indonesia. Ada kata kerja ya. Terus apa lagi? Kata sifat. Terus kata seru ya misalnya. Terus apa lagi? Saya kira banyak ini. Kata sifat, kata kerja, kata sifat, kata seru, kata perintah, benda, kata perintah. Oke, kata benda ya benar sekali, kata benda. Kata apa lagi, Pak? Kata kerja, sifat, seru, perintah, benda. kata larangan. Nah, larangan. Oke, kata larangan. Nah, dan banyak mungkin ya yang lain yang istilah-istilah kecilnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia banyak istilah seperti ini, di dalam bahasa Arab kata kalimah itu ya, itu hanya ada 3 saja Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ada yang diistilahkan dengan kalimat ismun. Ya. Ismun. Atau yang disebut juga dengan, nah kalau ismun ini bahasa kitanya kata benda. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia banyak istilah jenis dari kata, dalam bahasa Arab kalimat itu atau kalimah ya itu hanya ada 3 saja. Nah, yang pertama namanya adalah ismun, kata benda. Nah, apa contohnya ismun dalam bahasa Arab? Nah, misalnya banyak ya. Misalnya kursiyun. Ini ismun ini, isim kata benda ya. Kursiyun. Apa itu kursiyun? Kursi ya. Kursi. Kemudian apa lagi? Baitun misalnya. Nah, ini isim juga. Baitun. Ya, apa arti baitun? Rumah. Nah, rumah. Oke. Terus apa lagi? Saburatun. Hasub misalnya. Hasubun. Ya, hasubun. Nah, hasub ini artinya komputer ya. Nah, komputer. Nah, ini semua kata yang seperti ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ismun, kata benda. Ya, kata yang menunjukkan benda atau nama orang. Nah, nama orang juga tergolong sebagai ismun, isim. Misalnya Bakrun misalnya ya. Bakar. Nah, Bakrun. Nah, ini juga isim. Kenapa isim? Ya karena dia nama orang. Nah, nama orang, Bakar. Oke. Nah, ini jenis kalimah pertama dalam bahasa Arab. Oke, namanya ismun. Oke. Kemudian kalimah dalam bahasa Arab ada juga yang diistilahkan dengan fi'lun, Bapak Ibu. Ya.
fi'lun. Nah, fi'lun. Nah, apa itu fi'lun? Bahasa kitanya fi'lun atau fi'il itu bahasa kitanya disebut dengan kata kerja. Nah, kata kerja. Jadi ada ismun, kata benda, kemudian ada fi'lun. Nah, fi'lun ini kata kerja. Nah, apa contohnya kata kerja? Nah, misalnya fataha ya. Fataha. Nah, ini kata kerja. Fataha. Apa arti fataha, Bapak Ibu? Telah membuka. Membuka. Oke. Atau apa lagi? Misalnya qara'a. Nah, ini kata kerja juga. Qara'a. Oke. Apa arti qara'a? Telah membaca. Nah, telah membaca. Qara'a artinya membaca ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain Doroba. kataba misalnya. Ya. Nah, kataba artinya telah menulis. Nah, ini fiil semua Bapak Ibu. Ya, menulis. Kemudian akala. Akala atau jalasa ya. Akala. Nah, ini fiil semua. Akala artinya makan. Oke, makan. Nah ini kata atau kalimah kedua dalam bahasa Arab. Ya. Jadi jenis kalimah yang kedua ada yang disebut dengan fi'lun. Fi'il. Nah, contohnya fataha, qara'a, kataba, akala. Nah, ini semuanya disebut dengan fi'il atau kata kerja. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, jadi dalam bahasa Arab kalimah itu cuma ada 3. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan harfun. Ya, harfun. Kalau bahasa kitanya kata penghubung lah ya. Kata penghubung. Nah, ini harfun. Oke. Oke. Nah, apa contohnya harfun atau haraf dalam bahasa Arab? Nah, misalnya ada yang min misalnya ya. Min. Nah, min. Nah, apa artinya min, Bapak Ibu? Min dari. Oke. Atau misalnya ada lam. Ya, lam. Nah, ini dia juga tergolong sebagai haraf dalam bahasa Arab. Lam artinya tidak atau belum. Nah, atau nanti Bapak Ibu ketemu juga dengan wa. Nah, ini paling sering di Quran ya, wa. Wow. Apa arti wow, Bapak Ibu? Dan ya. Nah, ini kata penghubung juga. Dan atau misalnya thumma. Ya, thumma. Nah, thumma ini juga haraf ya, artinya kemudian. Nah, dan masih banyak yang lain. Ya, masih banyak yang lain. Nah, ini saya sebutkan hanya sebagai sampel aja ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu cuman ada 3. Ya, ada ismun, isim, kata benda. Kemudian ada fi'lun, ya, fi'il, kata kerja. Kemudian ada harfun, haraf. Atau yang disebut juga dengan kata penghubung. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia banyak istilahnya. Nah, jadi dalam hal ini bahasa Arab lebih mudah ya sebenarnya, karena istilahnya cuma ada 3. Oke. Nah, kita sudah punya 2 istilah nih. Ada huruf hijaiyah, kemudian ada kalimah.
Oke. Nah, setelah kita diajari istilah kata oleh guru kita dulu waktu TK ya, kata, ketika kata digabung itu akan memunculkan istilah baru yang diistilahkan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kata, ada kalimat. Oke. Nah, apa contohnya? Misalnya Muhammad, ya, Muhammad sakit misalnya. Ini Muhammadnya nama orang ya, bukan nabi kita. Ini contoh saja. Muhammad sakit. Nah, ini dalam bahasa Indonesia sudah bisa menjadi sebuah istilah yang disebut dengan kalimat ya. Kenapa? Karena dia sudah sudah punya subjek, kemudian predikat, sakit. Nah, atau misalnya yang lain, misalnya saya pergi ke pasar. Nah, ini juga sudah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah terdiri dari beberapa kata ya, dan sudah bisa dipahami. Saya di sini sebagai subjek, pergi di sini sebagai predikat, kemudian ke pasar ini sebagai keterangan. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kalimat. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Apa istilah kalimat dalam bahasa Arab? Nah, dalam bahasa Arab, kalimat diistilahkan dengan istilah al-kalam. Ya, al-kalamu atau kalamun. Oke. Nah, jadi ada kalimah, kemudian ada kalam. Ya. Nah, berarti kalam dalam bahasa Arab kira-kira pengertiannya apa Bapak Ibu? Al-kalam. Kalimat. Nah, gabungan dari beberapa kalimah. Nah, itu yang disebut dengan kalam. Ya, gabungan dari beberapa kalimah yang mengandung maksud tertentu. Nah, itu diistilahkan dengan kalam. Oke. Nah, misal Muhammad sakit. Nah, kalau kita bahasa Arab kan Muhammadun maridun. Nah, ini sudah kalam dalam bahasa Arab. Ya, Muhammadun maridun. Ya, Muhammad sakit. Oke, ini sudah kalam. Kenapa kalam? Karena dia telah terdiri dari dua kalimah. Ya, dua kalimah. Apa dua kalimahnya? Pertama Muhammadun, kemudian yang kedua maridun. Nah, ketika dia terdiri dari dua kalimah dan sudah bisa dipahami, maka itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah kalam ya, kalamun atau al-kalam. Oke. Atau misalnya saya pergi ke pasar. Nah, bahasa Arabnya misalnya ana ya, misalnya zahibun ya ilas suq misalnya. Nah, ana zahibun ilas suqi. Oke, ana zahibun ilas suq. Nah, ini juga sudah bisa disebut dengan kalam dalam bahasa Arab ya. Kenapa kalam? Ya karena dia terdiri dari ana, saya, zahibun. Ya, zahibun sebagai sebagai predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada ila, kemudian ada kalimat as-suq, ya, pasar. Nah, karena dia tergabung dari beberapa kalimat, maka diistilahkan dengan al-kalamu. Gitu ya. Oke. Nah, Ustaz, sama. Izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Pak. Ya. Ya. Kalau langsung nggak pakai ana, misalkan azhabu ila suq. Oke, baik. Ya.
Kalau seandainya diubah dalam bentuk lain, nah bisa, Pak. Ya, misalnya dengan menggunakan apa namanya fiil ya. Nah, adhabu ila suq. Nah, ini nggak masalah juga, Pak. Ya, ini tergantung pilihan kita sebenarnya. Kita ingin mendahulukan. Nah, tadi kan saya bilang kalimah itu dalam bahasa Arab kan ada 3 ya, ada isim, ada fiil, ada haraf. Nah, untuk kedua kalimat ini, ya, kedua kalimat ini itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk yang berbeda. Nah, kebetulan ana dzahibun ila suq nanti kita istilahkan dengan jumlah ismiyah namanya. Ya, jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh kalimat isim. Ya, diawali oleh kalimat isim. Nah, ini boleh. Ana dzahiban ila suq. Tapi kalau yang Bapak sampaikan tadi adhabu, ya, adhabu ila suq. Nah, ini boleh juga, tapi bentuk kalamnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah namanya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan jelaskan. Nah, ini dua-duanya benar. Adhabu ila suqi benar, tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tapi kalau yang ana dzahibun ila suq ini juga benar, tapi dalam bentuk jumlah ismiyah namanya. Nah, jadi untuk mengungkapkan sebuah kalam itu bisa dengan pola yang berbeda. Nah, polanya nanti kita akan jelaskan. Ya, yang jelas sekarang kalam itu adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ini kita belajar. Perbedaan hanya kalimat isim dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Nah, ya, bedanya itu aja, Pak. Ya, nanti kita akan jelaskan ulang itu. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita mengenal istilah kalimat dalam bahasa Indonesia, kita akan disuruh oleh guru kita untuk menggabungkannya ya, menggabungkan beberapa kalimat. Nah, biasanya nanti akan membentuk istilah yang disebut dengan paragraf ya, Bapak Ibu. Oke, paragraf. Nah, yang dalam bahasa Arab, paragraf itu diistilahkan dengan al-faqrah. Ya, al-faqrah. Oke. Nah, ini nggak terlalu kita jelaskan karena ini lebih menyangkut kepada pengembangan nanti ya. Oke. Jadi ada kalimat membentuk paragraf. Berarti kalam membentuk istilah faqrah. Oke. Kemudian paragraf, kalau kita gabungkan, itu akan membentuk apa, Bapak Ibu? Akan membentuk istilah yang disebut dengan tulisan, ya, atau artikel. Nah, artikel. Oke. Yang di dalam bahasa Arab bisa juga kita sebut dengan al-kitabah, ya, atau ada juga yang mengistilahkannya dengan al-maqalah, ya, al-kitabah atau al-maqalah. Nah, ini mungkin sering kita dengar juga makalah ya, makalah bahasa kita, maqalah dalam bahasa Arab dengan huruf qaf, al-kitabah atau al-maqalah. Oke. Nah, kemudian gabungan tulisan atau gabungan artikel ini di dalam bahasa Indonesia nanti akan membentuk kalau digabungkan itu akan membentuk istilah yang disebut dengan buku ya atau majalah. Nah, ini sangat dasar, ya, insya Allah paham ini. Nah, atau dalam bahasa Arab diistilahkan juga dengan al-kitab. Ya, al-kitab atau al-majallah. Nah, jadi majalah itu bahasa Arabnya sama, al-majallah. Al-kitabu atau al-majallatu. Oke. Nah, terakhir buku kalau dikumpulkan di sebuah tempat, nah itu diistilahkan dengan perpustakaan ya. Nah, ini masih seakar ini, pustakaan. Oke. Nah, dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan al-maktabah. Nah, jadi masih seakar ini, kitabah, kitab, kemudian
Al-maktabah. Maktabah itu tempat buku, maktabah. Nah, ini al-maktabatu, ya, tempat-tempat buku. Nah, jadi inilah beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya, karena ini istilah yang sangat dasar, terutama yang berkaitan dengan istilah kalimat, ya, kalimah dengan kalam. Nah, ini yang sangat penting. Kalam itu sama dengan istilah jumlah gitu ya, Ustaz? Oke, kalam nanti dia punya pembahagian, Pak. Oh, ada bagian ya. Nah, kalam punya pembahagian yang kita istilahkan dengan jumlah. Nah, jadi gitu. nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Tapi dalam tataran ini disebut aja lebih mudah kalam gitu ya, Ustaz? Lebih mudah untuk menyatukan, untuk apa namanya, supaya istilahnya sama. Ya, supaya istilahnya sama, kita istilahkan dengan kalam. Ya. Nah, gitu. Oke, jadi ada kalimat, ya. Kalau kita urutkan lagi ada huruf hijaiyah, ya, ada huruf hijaiyah. Kemudian ada kalimat atau kalimah, ya, kalimah. Kemudian ada kalam. Kemudian kalam digabungkan menjadi al-faqrah. Kemudian faqrah digabung menjadi al-kitabah, tulisan atau makalah, ya, artikel. Kemudian tulisan digabung menjadi buku atau majalah. Kemudian buku ditaruh di perpustakaan. Al-maktabah. Oke. Nah, ini istilah dasar dulu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan lupa ini, ada kalimah, kemudian ada Kata. Oke. Nah, saya kira ini mudah, ya, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan, nggak cepat, pelan-pelan sekali. Tujuannya supaya kita sama-sama paham gitu ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Oke. Nah, setelah kita tahu dengan istilah ini, ya, ada kalimah, ada kalam, ada faqrah dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu Bapak Ibu untuk memperdalam kalam. Ya, kita akan bahas dulu apa itu kalam. Nah, ya. Tadi kalam kalau kita definisikan apa Bapak Ibu? Kalam gabungan dari beberapa kalimah. Ya, gabungan dari beberapa kalimah yang mengandung makna khusus, ya, yang mengandung tujuan khusus. Nah, itu yang disebut dengan kalam. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, kalau tadi Pak Budi menanyakan apa beda antara jumlah dengan kalam, ya. Nah, sekarang kita akan mulai memperdalam kalam itu apa dan bentuknya seperti apa. Oke. Kalam dalam bahasa Arab itu bisa kita kita klasifikasikan menjadi dua pembahagian secara umum. Ada yang diistilahkan dengan al-jumlah, ya, al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Kemudian yang kedua ada yang diistilahkan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Nah, jadi jumlah itu kalau kita urutkan, jumlah itu dia di bawah kalam gitu ya. Dia di bawah istilah kalam. Pembagian kalam ya. Pembahagian kalam gitu, Pak. Oke, nah, jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada dua, ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Nah, ini kalau kita bahasa Indonesia kan sebenarnya sama dengan bahasa kita. Ya, jumlah ismiyah ini disebut juga dengan kalimat nominal. Ya. Kalimat nominal. Atau ada juga yang menyebutnya nomina ya, kalimat nominal. Nah, sementara kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat verbal. Nah, jadi persamaannya ada. Jadi kalau seandainya kita yang pernah belajar bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu ada dua jenis kalimat. Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah,
Sekarang apa bedanya jumlah ismiyah dengan fi'liyah? Karena ini sangat penting dan akan sering saya ulang-ulang. Ya, akan sering saya ulang-ulang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, secara sederhana jumlah ismiyah itu adalah kalam yang diawali oleh kalimah isim. Nah, tadi saya nyebut isim ya di awal. Apa itu isim, Bapak Ibu? Kata benda. Oke. Ya, oke. Jadi jumlah ismiyah, nah ingat di sini kan ada ismu ya. Al-jumlatul ismi. Nah, kan ada terselip kalimat ismi. Nah, jadi untuk memudahkan jumlah ismiyah itu apa? Yaitu jumlah yang diawali oleh kalimat isim atau kata benda. Kalam yang diawali oleh kalimat isim atau kata benda. Yang dirumuskan dengan istilah atau dengan rangkaian. Nah, kayaknya yang pertama itu mubtada namanya. Kata yang pertama itu diistilahkan dengan mubtada. Kemudian kata kedua itu diistilahkan dengan khobar. Nah, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan istilah jumlah ismiyah, artinya dia adalah kalam yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, itu pendeknya seperti itu. Ya, kalam yang diawali oleh kalimat isim, yang mana isim yang diawali itu diistilahkan posisinya disebut dengan mubtada. Dalam bahasa kitanya, mubtada ini sama dengan subjek. Ya, subjek dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, sementara kata sesudahnya diistilahkan dengan khobar atau predikat. Ya. Nah, ini sangat saya pelan-pelan sekali, mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Nah, jadi rumus jumlah ismiyah itu hanya ada dua, ya, mubtada kemudian ditambah dengan khobar. Atau saya pindahkan ke bawah supaya lebih ini ya. Di sini ada rumus. Nah, jadi susunannya adalah dari mubtada dan khobar. Oke. Jadi mubtada itu sama dengan subjek dalam bahasa kita. Ya, sementara khobar itu sama dengan predikat. Nah, predikat dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, misalnya contoh. Nah, oke, ini sangat mudah. Misalnya dalam Quran kita ketemu dengan kalimat Allahu Ahad. Nah, Allahu Ahadun. Ya, qul huwallahu ahad. Nah, misalnya kita potong Allahu Ahadun. Allah itu esa. Nah, ini dia sudah menjadi sebuah kalam Bapak Ibu. Ya, kalam dalam bentuk jumlah ismiyah. Kenapa jumlahnya ismiyah? Karena dia awali oleh kata benda yaitu isim. Nah, Allahu dia terkategori sebagai isim. Kata benda. Allah, nama kan? Nama Tuhan Allah. Nama ya. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, mubtada kalau dia tunggal, nah itu harkatnya selalu dhammah. Nah, itu makanya Allahu kita baca dhammah. Ya, karena dia sebagai mubtada dan tunggal gitu ya. Maksudnya tunggal itu dia berbentuk tidak dua, tidak banyak, tapi tunggal, mengandung makna satu gitu. Nah, jadi mubtada kalau dia tunggal itu selalu dhammah. Walaupun dia tidak berbaris, nah kasih harkat dhammah. Allahu Ahad. Nah, Ahad di sini sebagai khobar namanya. Ya, sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena dia melengkapi mubtada sebelumnya. Allahu Ahadun. Allah itu esa. Oke. Jadi ini kalau satu bentuk. Model ini izin bertanya Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam biasanya di Jawa ya. Itu kalau untuk menandakan mubtada khabar nanti bisa gini. Allah utawi Allah ahad titik.
iku ahad ya esa. Iya. Tapi kita ada tanda mim sama kok gitu. Oh iya. Baik, Ustaz. Oke. Nah, itu sebenarnya kita istilahkan dengan kalau di saya dulu diistilahkan dengan makna i'rab, Pak ya. Kalau di Jawa itu diistilahkan dengan makna gandul. Ya, makna gandul itu tujuannya untuk mempermudah, Pak, mempermudah santri pemula untuk menandai mana kata yang berposisi sebagai mubtada dan mana kata yang berposisi sebagai khobar dan mana kata yang berposisi dengan posisi-posisi yang lain. Nah, jadi di Jawa itu dirumuskan ada beberapa istilah. Ya. Jadi setiap mubtada, nah itu dikasih huruf mim di bawah kalimatnya. Nah, itu menandai kalau kalimat itu sebagai mubtada. Nah, kalau dia tunggal, harkatnya dhammah. Kemudian kalau ada khobar, nah itu nanti dikasih lambang khobar. Nah, kalau dia tunggal, harkatnya juga dhammah. Nah, kalau di pesantren, nah itu sudah jadi tradisi, Pak. Ya. Tapi kalau untuk sekarang, karena kita belum biasa, belum semuanya terbiasa, nah kita cukup mengenali mubtada khobar itu. Kalau mubtada itu setiap isim yang ada di awal. Ya. Kemudian kalau ada kata yang setelahnya, maka kata yang setelahnya disebut dengan khobar. Dan kalau dia tunggal itu selalu dhammah. Oke, nah itu yang perlu dipahami dulu. Oke. Kemudian contoh lain misalnya. Nah, misalnya gini. Ya, Muhammad seorang siswa dalam bentuk jumlah ismiyah. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ingat, mubtada, kalau isim di awal berarti dia sebagai mubtada. Nah, mubtada kalau tunggal harkati dengan dhammah. Oke, berarti bacaannya Muhammadun. Oke. Tolibun. Nah, kenapa tolibun, Bapak Ibu? Mufrad. Nah, karena dia berposisi sebagai khobar. Nah, jadi gitu jawabannya. Ya, kalau saya tanya kenapa Allahu? Nah, jawabannya posisinya karena dia sebagai mubtada. Kenapa dia sebagai mubtada? Jawabannya karena dia isim di awal kalimat. Nah, oke, ahadun. Saya tanya ulang. Ahadun. Kenapa ahadun, Bapak Ibu? Karena khobar. Karena dia berposisi sebagai khobar. Kenapa khobar? Berposisi setelah mubtada. Nah, karena dia terletak sesudah mubtada. Nah, berharakat dhammah karena dia tunggal. Oke, Allahu ahadun Muhammadun thalibun. Oke. Kemudian contoh lain misalnya misalnya Muhammadun, Muhammad, misalnya ada kalimat seperti ini di Quran juga ya. Oke. Bacanya kira-kira apa, Bapak Ibu? Muhammadur. Masih Muhammadun ya, Muhammadun. Oke, Muhammadun sebagai mubtada. Oke, terus Rasul. Karena kalimat Rasulu terletak sesudah mubtada, berarti dia sebagai khobar. Nah, karena khobar dan tunggal, maka harkati dengan dhammah. Rasulullahi. Nah ya. Jadi kalimat Allahi ini hanya sebagai pelengkap ya. Nanti kita istilahkan dengan mudhofun ilaih. Tapi nanti kita bahas. Yang penting tahu dulu mana yang mubtada dan khobar. Muhammad sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Kemudian Rasulu. Kenapa dhammah lagi? Kenapa Rasulu? Karena dia sebagai khobar ya, sebagai khobar. Kenapa khobar? Ya, karena dia terletak sesudah mubtada. Oke, sekalipun Bapak Ibu, sekalipun nanti kadang ada khobar itu yang tidak langsung sesudah khobar, sesudah mubtada. Ya, walaupun ya nanti kalau kita sudah belajar banyak, terkadang nanti ada mubtada, kemudian sesudahnya nggak langsung khobar. Ya, tidak langsung khobar, tapi khobarnya nanti di kalimat ketiga atau yang keempat. Contoh, ya, misalnya,
Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira kita baca apa Bapak Ibu? Bakrun. Bakron, bakrin atau bakrun? Bakrun. Nah, kenapa berani baca bakrun? Mubtada. Nah, mubtada. Kenapa mubtada, Bapak Ibu? Isim ya, isim di awal. Karena dia isim di awal jumlah atau di awal kalam ya. Isim kenapa dia isim ya? Karena nama orang ya. Tadi saya bilang isim itu nama orang atau nama benda. Karena bakar itu nama orang berarti isim. Oke. Bakrun. Oke, terus fil madrasati. Fil madrasati itu ti ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada masyhur. Kira-kira masyhuran, masyhurin atau masyhurun? Al-masyhur. Nah, masyhurun. Nah, masyhurun. Kenapa masyhurun, Bapak? Nah, masyhurun di sini sebagai khobar dari bakrun. Nah, ini yang barusan saya sebutkan. Terkadang ada khobar itu yang tidak langsung terletak sesudah mubtada. Ya, tapi kadang dia muncul dulu kalimat lain pelengkap, nah kemudian baru khobar. Nah, ada juga yang seperti ini. Bakrun fil madrasati masyhurun. Maksudnya gimana? Si Bakar fil madrasati di sekolah, di sekolah masyhurun terkenal. Nah, jadi fil madrasah di sini dia hanya, nanti kita istilahkan dengan jar majrur Bapak Ibu. Ya, fi ini nanti disebut dengan huruf jar. Kemudian al madrasati ini disebut dengan majrur. Nah, sementara yang khobarnya di sini adalah masyhurun. Ya, kalimat masyhurun. Afwan Ustaz. Oke. Ya, silakan Mas Arya. Itu tadi kenapa itu al madrasati bukan ta bukan tu? Oke. Nah, kenapa fil madrasati? Nah, di sini nanti kita akan bahas Mas ya. Nanti fi ini kita istilahkan dengan huruf jar dia. Ya. Tadi kan saya bilang kalimah itu kan ada 3. Ada isim, ada fiil, ada haraf ya. Nah, salah satu dari haraf itu nanti ada yang bernama dengan huruf jar atau huruf jar. Ya, ada namanya huruf jar. Nah, salah satu huruf jar itu adalah fi. Ya, fi. Nah, kalau ketemu dengan huruf jar, maka isim sesudahnya harus berbaris bawah. Nah, itu kaedahnya Mas ya. Ya, kalau ketemu dengan huruf jar, fi, nah fi ini masuk dalam salah satu huruf jar, maka baris atau kata setelahnya harus berbaris bawah. Nah, itu makanya madrasah dibaca madrasati. Apa emang nanti ada pembahasannya ya, Ustaz? Nanti ada Mas di ciri-ciri isim nanti kita bahas. Siap. Ya. Nah, yang saya tekankan di sini ya, setiap mubtada belum tentu sesudahnya langsung khobar. Walaupun ya secara umum setelah mubtada itu khobar, tapi tidak selalu. Tidak selalu, kadang ya, kadang dia dijedah dulu oleh kalimat lain. Nah, baru kemudian khobar. Oke. Nah, ini contoh ya, yang di tengahnya ada kalimat lain. Oke, bakrun fil madrasati masyhurun. Berarti nggak identik dengan 2 suku kata ya, ya? Kaidah asalnya seperti itu, Pak. Kalau ada mubtada, kaidah asalnya khobar setelahnya. Ya. Tapi beberapa bentuk atau beberapa uslub ya, susunan kalimat terkadang terkadang di antara mubtada khobar itu terselip kata lain atau kalimat lain. Nah, yang memisahkan dia dengan mubtada. Yang penting identitas, jumlah ismiyahnya depannya kata benda pokoknya ya. Iya. Yang penting kalau jumlah ismiyah itu di awalnya pasti isim, kata benda. Pasti isim. Nah, kalau enggak nama orang berarti nama benda gitu ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu pastikan dia adalah mubtada. Dan kalau dia tunggal, dhammahkan aja, enggak perlu pikir panjang, dhammahkan aja. Bakrun, Muhammadun, Allahu, nah dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kemudian khobar ya. Dibuat misalkan Zaidun min masjidi. Nah,
Oke, Zaidun fil masjidi, misalnya masyhurun, sama ya? Ya sama Pak, sama. Jadi fil masjidi itu sebagai penengah saja. Nah, nanti kita istilahkan. Saya berusaha untuk menghindarkan istilah dulu ya. Sebenarnya ada istilahnya. Bingung nanti. Ya, ada istilahnya sih antara mubtada khobar itu ada istilahnya, namanya jumlah mu'taridhah namanya. Ya, atau jumlah yang i'tiradiyah. Itu kata jumlah yang memisah antara mubtada dan khobar. Nah, tapi istilah itu nggak usah kita sebutkan sekarang supaya nanti nggak nyampur aduk. Yang sekarang nggak bingung. Iya, supaya nggak bingung. Bagi yang pertama kali belajar nggak bingung, dan bagi yang sudah nanti insya Allah nanti dapat bagiannya gitu. Nah, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kaidah dasarnya asalkan ada mubtada pasti sesudahnya ada khobar. Nah, penanda khobar itu selalu melengkapi makna mubtada. Nah, jadi cara menandai khobar, kalau dia melengkapi makna mubtada, berarti dia yang khobar. Ya, nah misalnya di sini nih, Bakar di sekolah, kan belum lengkap kalimatnya. Ya, tapi kalau Bakrun fil madrasati masyhurun, nah dengan adanya masyhurun, makna Bakar ini sudah kita pahami. Oh, Bakar di sekolahnya terkenal gitu ya. Nah, jadi khobar itu cara menandainya dia selalu sebagai pelengkap yang melengkapi dari makna, penjelas dari mubtada. Kalau dia nggak ada, mubtada itu kehilangan maknanya. Nah, berarti dia khobar itu. Kalau dia tidak ada, mubtada itu kehilangan maknanya. Nah, itu berarti dia kalimat itu adalah sebagai khobar. Oke. Nah, ini satu Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan jumlah ismiyah. Afwan Ustaz. Ya, silakan Mas Arya. Itu di contoh kalimat terakhir itu berarti masyhurun itu mubtadanya si Bakar. Khobar, Mas. Khobar. Sorry. Khobarnya si Bakrun itu ya. Iya, Bakrun sebagai mubtada, masyhurunnya sebagai khobar. Nah, bagaimana dengan fil madrasati? Dia hanya sebagai penengah saja, keterangan tempat saja yang kebetulan ditaruh di tengah. Nah, sebenarnya kalimat ini kan gini. Sebenarnya ya, Bakrun masyhurun fi madrasatihi atau fil madrasati. Nah, sebenarnya gini, Mas. Nah, kalau ini kan jelas nih. Bakrun sebagai mubtada, masyhurun sebagai khobar. Tapi tidak selalu seperti ini susunannya. Terkadang keterangannya ditaruh di tengah. Nah, seperti yang di atas itu sah-sah ini. saja ya? Sah-sah saja, nggak masalah. Baik. Jadi dua-duanya benar susunannya. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar. Nah, hanya saja kalimat yang di tengah ini, fil madrasati, nanti diistilahkan ya, kalau dia di tengah diistilahkan dengan jumlah mu'taridhah namanya. Nah, jumlah mu'taridhah. Tapi gabungan semuanya disebut dengan jumlah ismiyah. Oke, atau saya bikin di bawahnya ya. Kalimat yang memisah antara mubtada dan khobar diistilahkan dengan jumlah mu'taridhah. Nah, ini istilah saja, nggak usah difikirkan dulu, nanti kita akan ketemu ya dengan istilah ini. Oke, jadi kalau ada pemisah antara mubtada khobar, berarti nggak usah dirisaukan, dia hanya sebagai jumlah mu'taridhah, atau ada juga yang menyebutnya i'tiradiyah. Ya, i'tiradiyah. Oke. Nah, ini satu Bapak Ibu ya, ada jumlah ismiyah. Nah, sekarang jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Nah, kalau jumlah ismiyah adalah kalam yang diawali oleh kata benda atau isim, kalau jumlah fi'liyah kira-kira apa Bapak Ibu? Kata yang diawali dengan kata
Kerja. Nah, di sini kan ada terselip fi'li kan? Fi'li. Nah, jadi gampang saja. Jumlah fi'liyah itu adalah kalam yang diawali oleh kalimah fi'il. Nah, fi'il ini bahasa kitanya tadi apa? Kata kerja. Ya, kata kerja. Oke. Nah, kata kerja yang dirumuskan dengan rangkaian. Nah, ya. Rumusnya beda. Kalau ismiyah tadi kan mubtada dengan khobar ya, subjek dan predikat. Nah, kalau untuk jumlah fi'liyah, rumusnya ada yang disebut dengan fi'il, kemudian ditambah dengan fa'il namanya, kemudian ditambah dengan maf'ul bih. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Ya. Kalau jumlah ismiyah kata pertamanya adalah isim yang nama posisinya adalah mubtada, maka dalam jumlah fi'liyah kata pertama itu disebut dengan fi'il. Nah, fi'il ini berposisi sebagai predikat. Ya, predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam jumlah fi'liyah itu predikat di awal. Ya, yang mana predikatnya berupa kata kerja. Nah, kemudian sesudah fi'il itu ada yang diistilahkan dengan fa'il, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek atau subjek. Kemudian setelah fa'il ada namanya maf'ul bih, atau yang kita istilahkan dengan objek. Nah, ini. Nah, jadi rumusnya 3 Bapak Ibu. Ada fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Ya. Jadi yang di depan itu kalau jumlahnya fi'liyah itu disebut dengan fi'il. Nah, fi'il itu dia berposisi sebagai predikat. Ya, predikat kalau dijadikan bahasa Indonesia. Kemudian sesudah fi'il itu ada namanya fa'il, subjek. Ya, kemudian sesudah fa'il baru ada maf'ul bih atau yang disebut dengan objek. Nah, oke. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya gini. Dalam Quran ada kalimat seperti ini. Nah, ini sering ini yang baca Quran pasti tahu ini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ja'ala ya, ja'alallahul ka'bata. Oke. Nah, di sini kalimat ja'alallahul ka'bata ini merupakan jumlah fi'liyah. Kenapa disebut fi'liyah? Karena dia diawali oleh kata kerja, yaitu ja'ala. Ja'ala ini adalah fi'il namanya, ya, fi'il madhi. Nah, ja'ala. Nah, fi'il madhi itu dia selalu fathah akhirnya Bapak Ibu. Ya, kalau dia dalam kondisi dasar seperti ini, itu harokatnya fathah. Nah, ja'alallahu. Nah, sesudah fi'il ada Allahu. Nah, Allahu ini disebut dengan fa'il. Ya, fa'il. Dan fa'il kalau dia tunggal, itu harokatnya juga dhammah. Oke. Nah, itu makanya Allahu bacaannya. Ja'alallahu. Kenapa Allahu? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Ya, Pelaku kenapa? gitu ya, Ya, pelaku atau subjek, Pak. Nah, sekarang kenapa Allahu sebagai fa'il? Jawabannya apa kira-kira? Karena letaknya setelah fi'il. Karena terletak sesudah fi'il, yaitu ja'ala. Oke. Nah, sesudah fa'il ada istilah maf'ul bih. Nah, al-ka'bata di sini sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Nah, maf'ul bih dalam bahasa Arab kalau dia tunggal itu harokatnya fathah. Ya, kalau dia tunggal harokatnya fathah. Nah, itu makanya kita baca al-ka'bata. Ya, ja'alallahul ka'bata. Nah, jadi sekarang kita simpulkan Bapak Ibu. Mubtada kalau tunggal dhammah. Khobar kalau tunggal dhammah. Fa'il kalau tunggal dhammah. Tapi kalau maf'ul bih kalau tunggal
Fathah. Nah, itu yang perlu diingat malam ini Bapak Ibu ya. Mubtada, khobar, fa'il kalau dia tunggal harkatnya dhammah. Maf'ul bih kalau tunggal harkatnya fathah. Oke, contoh lain. Misalnya gini. Masih lafaz Allah ya. Dengan pola yang seperti sebelumnya, kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Khalaqal insan. Allaha, Allahi, Allahu. Kenapa Allahu, Bu? Karena sebagai fa'il ya, sebagai fa'il dari khalaqal. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah fi'il. Kenapa dhammah? Karena tunggal. Nah, karena dia berbentuk tunggal atau yang diistilahkan nanti dengan isim mufrad ya. Oke. Nah, sekarang al-insa, insanu, insani atau insana Bapak Ibu? Insana. Kenapa insana? Karena menjadi maf'ul. Karena dia sebagai maf'ul bih ya, dia sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih kalau tunggal harkatnya fathah. Nah, seperti itu. Khalaqallahul insana. Oke, contoh lain. Misalnya nah, misalnya gini Bapak Ibu. Kira-kira bacaannya apa ini? La'iba. Nah, ini dia fi'il tapi harkat tengahnya kasroh ya. Nah, ini tergantung di kamus ini. Nah, itu makanya saya bilang Bapak Ibu kalau bisa punya kamus ya. Karena fi'il itu kalau fi'il madhi ya, itu harkatnya itu tergantung apa yang ada di kamus. Jadi kita nggak bisa menyamakan semuanya gitu. Kalau di kamusnya la'iba, nggak boleh kita baca la'aba. Nah, nggak bisa la'aba karena di kamusnya la'iba. Oke. La'iba, oke. La'iba fi'il. Nah, setelahnya kira-kira apa Bapak Ibu? Bakrun. Bakrun. Kenapa bakrun, Bu? Karena fa'il. Karena dia sebagai fa'il dari la'iba. La'iba ini artinya bermain ya, bermain. Oke. Nah, bermain. Nah, sekarang apa yang belum ada? Maf'ul. Nah, maf'ul. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Qurrata, qurrati atau qurratu? Qurrata. Nah, qurratal qadami. Ya, qurratal qadami. Nah, pertanyaannya, kenapa qurrata bukan qurratu? Maf'ul bih. Nah, karena dia maf'ul bih dari la'iba. Ya, la'iba ini butuh objek. Bermain itu kan butuh benda yang dimainkan kan. Nah, itu makanya qurrata di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, bakrun karena dia terletak sesudah fi'il, dia berposisi sebagai fa'il. Nah, jadi selalu seperti itu Bapak Ibu. Ya, selalu seperti itu. Oke, contoh lain. Misalnya gini. Pak Ustadz boleh bertanya sebentar nggak? Oh ya, silakan Pak Aji ya. Iya Pak. Ustadz, saya lupa. Ini kalau misalnya tadi la'iba bisa dilihat di kamus. Kalau bakrun kan bisa dibaca bakarun gitu. Itu isim kita melihatnya di mana ya Pak Ustadz? Oke. Bagaimana dengan bacaan yang di tengah ya? Kalau ilmu nahu, nah ini penting saya sebutkan. Ilmu nahu yang sekarang kita bahas itu adalah ilmu yang membahas bentuk atau bacaan huruf terakhir dari kalimah-kalimah bahasa Arab. Ya. Jadi ilmu nahu itu khusus spesialis membahas harkat terakhir dari huruf dari kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan huruf yang sebelumnya? Nah, huruf yang sebelumnya itu harus kita sesuaikan sebenarnya Pak Haji ya. Kita sesuaikan dengan konteks kalimat yang sedang dibicarakan. Ya, apakah bacaannya bakarun atau bakrun? Nah, itu nanti tergantung dengan konteks. Kalau misalnya nama orang,
Nah, biasanya itu bacanya bakrun. Kalau bakarun biasanya justru yang ada bukan bakarun, bikrun yang ada. Ya, bikrun. Nah, bikrun beda lagi maknanya. Kalau bikrun itu artinya perawan. Ya, kalau bikrun artinya perawan. Nah, bacaan yang huruf yang sebelum akhir, nah itu domainnya domain ilmu sorof nanti. Ya, atau domainnya kamus gitu. Nah, bisa aja kita baca dengan bacaan yang lain, tapi ada kalanya kalimat itu kalau beda huruf tengahnya, itu juga beda maknanya. Ada yang seperti itu. Misalnya ada kalimat seperti ini. Kalimatnya sama. Kira-kira apa bacaannya, Pak Haji? Asadun, asad. Yang pertama asadun, ya. Kemudian yang kedua asidun. Yang kedua ini usdun. Usdun. Ya, usdun. Nah, berbeda ini. Kalau asadun, ya, kalau asadun atau usudun, yang kedua ini usudun, ya, usud. Kalau asadun ini mufrad, tunggal, seekor singa. Tapi kalau usudun atau usdun, itu artinya beberapa ekor singa. Nah, jadi perbedaan harkat yang sebelum akhir, itu harus kita cek lewat kamus nanti, Pak. Ya, atau bisa kita lihat juga konteks pembicaraan yang melatarinya, gitu. Jadi nggak bisa, ya, ilmu nahwu ini ilmu yang hanya membahas kalimat terakhirnya atau huruf terakhir. Nah, adapun kalimat sebelum atau huruf sebelum akhir, nah itu domainnya ilmu sorof atau domainnya ke kamus bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi istilah juga ada di kamus gitu, Pak Ustadz, nggak cuma tinggal doang gitu ya. Gimana, Pak Haji? Kata orang gitu. Kata orang juga ada di kamus gitu juga dalam Arab gitu, Ustadz. Iya. Nama orang. Nama orang, ya. Terkait dengan nama orang, kalau nama orang itu kan kita butuh ini ya, butuh nanya juga sebenarnya. Kalau nama-nama orangnya nama-nama perawi hadis misalnya, nah itu bisa kita cek di Kutubur Rijal namanya, kitab-kitab yang membahas tentang perawi-perawi hadis, ya. Tapi kalau nama orang yang bukan perawi hadis atau nama orang umum, ya, nama orang umum, nah itu perlu kita klarifikasi lewat orang lain. Harus kita tanyakan dulu, atau kalau dia nama tokoh harus kita cek dulu. Nah, seperti itu. Seperti ada perbedaan nama misalnya Al-Jurumiyah, ada Al-Jurumiyah gitu. Ada yang Jurumiyah, ada yang nyebutnya Jurumiyah gitu kan. Iya, iya. Itu perbedaan. Nah, itu yang kalau yang biasa kita dengar itu Ajurrum, ya, Pak, ya. Ajurrum. Nah, karena beliau nisbat kepada nama daerah yang ada di Fes, Maroko, itu namanya Ajurrum. Jadi Ajurrumiyah harusnya. Tapi karena sudah terbiasa dari awal, nggak tahu siapa yang membawa pertama kali, karena ada yang membacanya Ajrumiyah. Nah, sehingga yang populer di Indonesia itu namanya kitab Matan al-Ajrumiyah. Padahal kalau kita cek di daerah Fes itu namanya Ajurrum. Ya, Al-Ajurrum. Nah, karena kitabnya dinisbatkan ke beliau, maka namanya Al-Ajurrumiyah. Nah, itu harusnya. Tapi karena di Indonesia nggak tahu siapa yang pertama kali membawa, nah itu dibaca dengan Al-Ajrumiyah. Kemudian ada juga yang diplesetkan lagi jadi Jurumiyah gitu, ya. Nah, itu tergantung lahjah orang yang membacanya aja itu. Tapi kalau berdasarkan nisbat aslinya itu harusnya Ajurrumiyah. Nah, karena beliau berasal dari daerah Ajurrum namanya, di Fes di Maroko. Nah, seperti itu Pak Haji, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, oke, baik. Nah, kemudian contoh lain di sini misalnya ja'a. Nah, ada juga yang hanya fi'il fa'il, ya. Hanya ada dua saja, misalnya ja'a Muhammad. Ja'a Muhammadun. Nah, tergantung tergantung fi'il yang kita gunakan. Nah, jadi nanti fi'il itu dibagi lagi jadi dua, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi, faedahnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan fi'il
lazim. Nah, ini istilah lagi nih. Ya. Jadi gini, untuk jumlah fi'liyah, ya, untuk jumlah fi'liyah secara umum rumusnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, itu secara umum, ya, Bapak Ibu. Tiga ya, fi'il, tiga fa'il, dan maf'ul. 3 susunan. Nah, itu kaidah dasar secara umum. Nah, tapi terkadang susunan jumlah fi'liyah itu cukup hanya 2 saja, fi'il dan fa'il saja. Fa'il. Nah, terkadang ada juga yang seperti itu. Nah, ini contohnya. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Nah, kapan jumlah fi'liyah itu hanya 2 kata saja, yaitu ketika fi'il yang kita gunakan tidak membutuhkan objek. Nah, jadi fi'il dalam bahasa Arab ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Nah, jadi yang butuh objek yang 3 pertama. Ja'ala. Ja'ala kan menjadikan. Menjadikan itu butuh objek nggak kira-kira Bapak Ibu? Pasti ya, pasti ada yang dijadikan. Nah, berarti dia butuh objek. Kemudian khalaqa, menciptakan. Ya, menciptakan. Butuh objek nggak kira-kira Bapak Ibu? Butuh. Butuh ya, karena ada yang diciptakan. La'iba juga seperti itu. La'iba bermain, pasti ada yang dimainkan. Nah, tapi kalau ja'a, dia adalah fi'il yang tidak butuh objek. Cukup hanya dengan fa'il saja. Nah, fi'il-fi'il yang seperti ini nanti diistilahkan fi'il yang faedahnya lazim. Ya, apa namanya Bapak Ibu? Fi'il lazim. Nah, sementara kalau fi'il yang butuh maf'ul bih itu diistilahkan dengan fi'il yang muta'addi. Nah, jadi kalau fi'il yang kita gunakan muta'addi, nah maka susunannya fa'il dan maf'ul bih. Ada maf'ul bihnya. Tapi kalau fi'il yang kita gunakan fi'il lazim, nah dia cukup hanya dengan fa'il saja. Nah, seperti itu. Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ya, ya, kalam dalam bahasa Arab itu cuma ada 2, dan ini akan selalu diulang, ya, selalu diulang, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim dan rumusannya selalu mubtada dan khobar. Sementara kalau jumlah fi'liyah susunan yang diawali oleh fi'il dengan susunan fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah, kemudian maf'ul bih apakah selalu ada Bapak Ibu? Tidak. Yang mempengaruhinya adalah kondisi fi'il yang digunakan. Kalau fi'il yang digunakan fi'il muta'addi, maka baru dia butuh kepada objek. Tapi kalau fi'il yang digunakan fi'il lazim, ya, fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek, ya, tanpa objek pun dia sudah bisa dipahami. Nah, itu fi'il lazim itu. Ya, misalnya ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Telah datang, apakah butuh maf'ul bih di sini? Enggak butuh. Nah, itu makanya ja'a Muhammadun jumlah fi'liyah yang hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Nah, seperti itu, Pak Ibu. Untuk menentukan lazim sama muta'adinya berarti kita harus tahu maknanya aja gitu Pak Ustadz ya? Secara umum ya, Pak Haji, ya. Sejauh ini untuk menentukan fi'il itu muta'addi atau lazim, itu kita harus minta bantuan kamus ya sebenarnya. Nah, itu makanya saya bilang dari kamus ya, kamus itu sangat penting. Kamus sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kalau seandainya, nah nanti sebenarnya ada pembedaannya ya. Kalau fi'il muta'addi itu biasanya itu dilakukan oleh satu anggota badan. Ya. Jadi kalau fi'il itu dilakukan oleh satu anggota badan, nah itu biasanya dia muta'addi. Tapi kalau fi'il itu dilakukan oleh semua anggota badan, maksudnya ketika perbuatan itu dilakukan, itu semua badan kita ikut.
Nah, itu biasanya fiilnya lazim. Lazim. Nah, Ciri misalnya lah, laiba. ciri. Nah, ya, misalnya laiba. Laiba itu bermain bola. Ya. Biasanya yang kalau bermain ini apakah semua badan yang dominan atau hanya satu saja, Bapak Ibu? Kalau main bola. Kalau main bola biasanya yang dominan itu kan kaki ya. Nah, karena dia dilakukan secara dominan oleh kaki saja, satu anggota. nah itu makanya dia butuh kepada maf'ul bih. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan oleh semua anggota badan, ya, maksudnya semua badan kita ikut di perbuatan itu, maka itu biasanya fiilnya fiil lazim. Nah, itu cara mudah juga ya membedakan antara fiil muta'addi dengan lazim. Nah, gitu. Jadi kalau muta'addi pasti nanti ada isim yang berbaris fathah di akhirnya. Tapi kalau fiilnya lazim berarti hanya ada isim yang dhammah sesudahnya atau yang berposisi sebagai fa'il. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, ini mudah ya. Ini saya mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin saya mencoba selambat mungkin ya, sepelan mungkin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan malam ini ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silahkan Bapak Ibu. Ini dibuat rumusan, dan ya, ya Pak. Dibuat rumusan. Nah, yang paling bawah tadi kan kalau jumlah isminya kan kalimat yang membedakan antara mubtada dan khabar. Ya. Nah, kita buat kesimpulan di bawahnya. Oh iya. Iya. Yang jumlah fi'liyah. Iya. Ya, yang fi'liyah. Oke. Nah, saya bikin di sini keberadaan maf'ul bih ya pada jumlah fi'liyah ditentukan oleh fi'il yang digunakan. Ya. Iya. Jika fi'il yang digunakan muta'addi, muta'addi, nah ini nama faedah ya, muta'addi namanya. Maka sesudah fa'il harus ada maf'ul bih. Oke, ini satu. Kemudian jika fi'il yang digunakan lazim, ya, lazim ini faedah ya. Jadi muta'addi ini faedah fi'il Bapak Ibu ya. Jadi ada fi'il itu yang faedahnya muta'addi, kemudian ada yang faedahnya lazim. Nah, maka sesudah fa'il ya tidak perlu ada maf'ul bih. Nah, seperti itu. Nah, itu kesimpulannya Pak ya. Ya. Oke. Nah, jadi kita baru membahas ya ini lumayan sih ya. Kita membahas istilah dasar, ada kalimah, kemudian ada kalam. Nah, kemudian kita garis bawahi kalam dulu. Ya, sebelum nanti kita akan merinci pembahasan kalimah. Ya. Jadi kalimah ini nanti kita akan rinci. Apa itu isim, rinciannya seperti apa, kemudian apa itu fiil, apa itu haraf. Nah, semuanya akan kita rinci sedetail mungkin. Nah, tapi secara umum ya, ketika kalimat ini isim, fiil dan haraf itu adalah kalimah-kalimah yang membentuk kalam. Nah, yang nanti dia menghasilkan dua jumlah. Ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Oke. Nah, sebagai sebagai mungkin tugas ringan di rumah, Bapak Ibu bisa mencari ya contoh mubtada khobar ini dua saja di Al-Qur'an masing-masing. Nah, besok sebelum kita lanjut materi, kita akan bahas beberapa contoh dan kita sesuaikan dengan kaidah ini. Ya. Jadi masing-masing dua saja.
2. Nah, besok kita akan coba bahas apakah benar dia jumlah ismiyah atau tidak gitu ya. Jadi 2, satunya ismiyah, satunya fi'liyah. Ustaz, Iya. saya mau nanya. Oke, silakan Bu Suci. Yang itu contoh tadi fi'il, ada kalimat fi'il itu ya, laiba, bakrun, kurrota misalnya. Cukup bisa nggak Pak Ustaz? Laiba, bakrun, kurrota. Sudah cukup seperti itu tanpa al-qadami itu. Bisa oh nggak? gitu. Oke, baik. Nah, qurratal qadami ini dia nanti kita istilahkan dengan kata majemuk, Bu. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Ya, idhofah. Kata majemuk itu dia satu kesatuan sebenarnya, tapi dia terdiri dari 2 kata. Ya, dia satu kesatuan, tapi dia terdiri dari 2 kata. Dia satu benda, tapi namanya 2 gitu. Misal, rumah sakit. Ya, rumah sakit. Kemudian Rasulullah. Rasulullah itu orangnya berapa? 1. Tapi penamaan Rasulullah Rasul 1, Allah 1. Nah, gabungan Rasulullah itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk. Ya, kata majemuk. Tapi dalam bahasa Arab nanti kita istilahkan dengan idhofah. Nah, insya Allah besok kita bahas, Bu ya. Insya Allah besok kita bahas. Kodami itu duduknya jadi di situ ya Ustaz. Jadi kodami gitu ya. Iya, yang jadi maf'ul itu tetap kurrotanya, Bu, kata yang pertamanya. Jadi di situ al-qadaminya kedudukannya apa jadi di sini? Nah, al-qadaminya di sini nanti diistilahkan dengan mudhofun ilaih namanya. Ya. Mudhofun ilaih. Jadi kata majemuk, ya, kata majemuk, kata keduanya itu diistilahkan dengan mudhofun ilaih dalam bahasa Arab. Ya, misalnya rumah sakit. Rumahnya mudhof, sakitnya namanya mudhofun ilaih. Ya, atau misalnya Baitullah, rumah Allah. Baitullah itu kan Ka'bah kan, bangunannya kan 1. Ya, tapi penamaannya 2 kata, Baitu 1, Allah 1. Nah, kata kedua, ya, kata keduanya disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, nanti besok insya Allah kita jelaskan lebih detail tentang mudhofun ilaih itu, Bu. Tapi yang jelas, yang maf'ul bih di sini adalah kata kurrota. Nah, nanti ada kaidah sambungannya. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti nyampur aduk dia. Karena ini kok jadi agak ganjel dikit gitu tadi saya. Ya. Tapi kembalikan ke tema utamanya, Bu. Ya, tema utama kita fiil, fa'il, maf'ul. Terima kasih. Nah, oke, baik Bu Suci. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya, walaupun sederhana dan jadi sangat pelan sekali ini. Mudah-mudahan bisa membantu karena kita baru pertemuan pertama. Jadi saya mencoba untuk menghindari istilah-istilah yang baku itu ya, istilah-istilah. Khawatirnya kalau saya sebut semua nanti membingungkan ya. Nah, jadi saya mohon maaf bagi yang sudah pernah belajar, mungkin ada istilah yang saya sembunyikan dulu. Nah, menimbang sebagian ada yang baru belajar gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Tugas materinya sampai besok. Nanti diisi betul ya. Ya, nanti saya share, Pak. Ya, oke. Baik, oke. Jadi tugasnya hanya 2, Bapak Ibu, mencari 1 jumlah ismiyah di Quran ya, 1 jumlah ismiyah dan 1 jumlah fi'liyah. Oke. Baik Bapak Ibu. Di mana Pak Ustadz? Apa gimana? Aja? Gimana Bu? Nanti setornya kemana? Besok disebutkan aja. Oh begitu. Jadi besok kita akan tanya 1-2 orang atau ya kita acak ya 1-2 orang menyebutkan contoh yang dia cari gitu. Terima kasih. Ya baik Bu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ustaz. Iya, Bu. Nah, Bu Izah dulu nih tadi. Iya, Ustaz. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Ya, Pak Ustadz, terima kasih.